Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita masih terkait tentang partai politik ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tentang seluk-beluk entitas partai politik ini, baik dari sejarahnya, lalu definisinya seperti apa, baik definisi menurut para ahli maupun definisi yuridis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu kemarin juga sudah kita diskusikan bersama tentang fungsi partai politik ya dan posisi partai politik dalam sistem demokrasi. Jadi sederhananya memang dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik ini satu keharusan, meskipun partai politik ini bukan satu-satunya elemen kunci dari negara demokrasi, tapi keberadaan partai politik itu adalah sebuah keharusan ya dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih tentang partai politik, namun kita kaitkan antara partai politik dengan penyelenggaraan pemilu ya. Pemilu di sini yang kita maksud termasuk di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Jadi bagaimana posisi partai di dalam penyelenggaraan pemilu. Namun sebelum kita lebih jauh, saya akan memulai pembahasan ini dari ketentuan konstitusi kita ya. Khususnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ diatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari ketentuan konstitusi ini kita bisa melihat bahwa rakyat dalam sistem pemerintahan kita itu memiliki kendali penuh ya, sebagai penentu. Kekuasaan atau kedaulatan ini berada di tangan rakyat. Dalam arti lain, kedaulatan berada di tangan rakyat ini merupakan satu pelaksanaan sistem demokrasi. Oleh karena itu, sistem politik kita di Indonesia itu adalah sistem demokrasi. Nah, di dalam sistem demokrasi, seperti yang kemarin sudah saya singgung, partai politik itu keberadaannya satu keharusan. Ya. Meskipun keberadaan partai politik itu tidak serta-merta bisa kita menilai atau menyimpulkan bahwa negara itu demokratis atau tidak. Karena ada juga negara-negara yang tidak demokratis, di dalamnya ada partai. Seperti contohnya Cina, Tiongkok itu ada partai politiknya, tapi sistem politik yang mereka gunakan bukan demokrasi, lebih kepada sistem eh, otoriter sosialis ya, meskipun sistem ekonominya tidak lagi komunis. Ya. Sistem komunis itu kan pemerintahnya terkendali ya, dan ya dikuasai oleh satu partai politik saja. Nah, sistem demokrasi itu menghendaki lebih dari satu partai politik yang ada di dalamnya. Meskipun juga meskipun lebih dari satu partai politik, negara itu belum tentu kemudian serta-merta kita simpulkan sebagai negara yang demokratis. Karena demokrasi ini sebenarnya nilai, nilai prinsip yang di dalamnya memiliki tujuan untuk bagaimana rakyat ini di dalam pemerintahan menjadi subjek. Ketika rakyat itu menjadi subjek, maka apapun yang diselenggarakan atau apapun keputusannya itu dalam rangka untuk kepentingan rakyat.
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan sebagai pemegang kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan itu. Nah, sebagai implementasi dari kedaulatan berada di tangan rakyat atau instrumen demokrasi untuk melaksanakan sistem demokrasi itu, maka salah satu instrumennya itu adalah penyelenggaraan pemilu. Seperti kemarin kita lihat ya dalam bagan yang dirumuskan oleh International IDEA bahwa negara demokrasi itu salah satunya di dalamnya harus ada partai politik dan juga diselenggarakannya pemilu. Sebagaimana juga disampaikan oleh Larry Diamond ya bahwa salah satu elemen kunci negara demokratis itu harus ada penyelenggaraan pemilu untuk pergantian kekuasaan yang dilaksanakan secara jujur dan adil atau free election, bebas. Pemilu yang bebas, yang adil itu kunci negara itu disebut sebagai negara demokrasi. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu ya, partai politik itu memiliki peran yang sangat penting. Secara yuridis, ya, kita bisa tengok dan bisa lihat di dalam ketentuan konstitusi kita bahwa partai politik itu misalkan disebutkan di dalam pasal 6A ya, Undang-Undang Dasar 45 kita ayat 2 bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya di sini partai politik itu dalam Pilpres sebagai peserta pemilu. Peserta pemilunya adalah calon presiden dan wakil presiden, tetapi untuk bisa mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden itu harus diusung oleh partai politik, tidak boleh mengajukan secara independen gitu, atau diusulkan oleh kelompok atau lembaga lain. Ya, jadi harus diusulkan oleh partai politik. Nah, kita bisa juga tengok misalkan di dalam ketentuan pasal 22E ya, tentang pemilu di ayat 3 ini di Undang-Undang Dasar 45 kita. Di situ disebutkan bahwa peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPD adalah partai politik. Untuk bisa mencalonkan sebagai anggota DPR, DPRD mau saya, bukan DPD, mohon maaf tadi. DPR dan DPRD itu harus diusulkan ya, atau diusung oleh partai politik juga. Ya, di sini partai politik sebagai peserta pemilu dalam pemilu DPR dan DPRD. Itulah posisi partai politik di dalam pemilu. Ya. Jadi keberadaan partai politik ini menjadi satu keharusan. Nah, kenapa kok harus ada partai politik? Ini kita akan coba kembali mengkaji pasal 1 ayat 2 tadi. Bahwa kita memang memilih sistem demokrasi. Apa bukti kita memilih sistem demokrasi ya? Di pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan berada di tangan rakyat itu berarti pemerintahan rakyat atau disebut republik ya, atau demokrasi, ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Nah, konsekuensi dari sistem demokrasi ya, kita bisa melihat flashback jauh ke belakang. Memang demokrasi ini, konsep ini lahir dari Yunani ya, saat itu negara kota. Demokrasi saat itu dilaksanakan secara langsung. Jadi
kebijakan apapun yang diambil oleh negara, pemerintahan, itu diputuskan secara bersama-sama oleh rakyat dalam satu tempat yang sama gitu. Mereka bermusyawarah memutuskan satu itu bersama. Jadi keputusan itu dilaksanakan secara langsung. Tapi di era modern ini, demokrasi itu tidak lagi dilaksanakan secara langsung ya. Dan kita bisa lihat di negara-negara di dunia ini sudah lagi tidak ada pelaksanaan demokrasi langsung, tapi demokrasi diselenggarakan melalui demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan. Nah, Indonesia juga demikian. Kita bisa lihat juga di dalam Pancasila kita bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ dikandung maksud bahwa demokrasi yang kita selenggarakan itu menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Nah, dalam sistem demokrasi perwakilan, maka keberadaan partai politik itu penting. Karena partai politik tadi atau kemarin kita diskusikan secara definitif memang sebuah lembaga atau organisasi perkumpulan yang di dalamnya itu berisi kumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita, ideologi yang sama. Jadi partai politik ini berfungsi mengorganisir kepentingan masyarakat untuk mengagregasi suara masyarakat, kehendak masyarakat. Jadi cita-cita masyarakat, kegelisahan masyarakat, kekhawatiran masyarakat itu eh, diagregasi atau ditampung oleh partai politik, ya. Lalu kemudian akan disuarakan di pemerintahan. Karena partai politik ini nanti malah mereka juga yang akan duduk di pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Jadi partai politik itu mengagregasi semua kepentingan seluruh elemen masyarakat. Gitu. Mungkin muncul muncul pertanyaan begini ya, kenapa demokrasi itu harus dilaksanakan secara keterwakilan, tidak secara langsung masyarakat menentukan, misalkan melalui referendum. Referendum itu kan masyarakat menentukan keputusannya melalui angket misalkan atau melalui petisi misalkan. Nanti suara mayoritas eh, itulah yang diambil, yang jadi keputusan. Kenapa demikian? Jadi sebenarnya memilih demokrasi langsung ataupun demokrasi keterwakilan itu bukan disebabkan karena wilayahnya luas ya, atau luas wilayah atau jumlah penduduk, bukan. Karena kalau kita lihat, misalkan contoh negara kecil ya, Fiji misalnya, negara Fiji itu jumlah penduduknya nggak sampai 1 juta, wilayahnya juga tidak luas. Tetapi negara Fiji itu menggunakan sistem demokrasi keterwakilan juga, perwakilan juga, tidak demokrasi langsung. Alasannya sebenarnya karena tidak semua elemen masyarakat, tidak seluruh masyarakat itu aware terhadap politik atau tidak seluruh masyarakat itu peduli terkait politik, tidak seluruh masyarakat itu melek politik, tidak seluruh masyarakat itu memiliki pemahaman yang sama terkait tentang politik, pemerintahan gitu. Sehingga hal ini harus diwakilkan. Kalau keputusannya itu diserahkan kepada masyarakat secara sepenuhnya melalui demokrasi langsung, ya, misalkan masyarakat yang mengambil keputusan ini tidak paham pemerintahan, tidak paham politik, bahkan mungkin tingkat pendidikannya juga rendah, lalu tingkat ekonominya juga di bawah garis kemiskinan, tentu pilihan-pilihan mereka itu kemudian nanti eh, akan mempengaruhi ya, terkait tentang pilihannya. Makanya demokrasi itu paradoks juga, misalkan khususnya dalam penyelenggaraan pemilu ya. Pemilu itu kan one man one vote. Satu orang satu suara dan setiap orang itu dinilai suaranya itu
memiliki bobot yang sama, nilai yang sama. Padahal setiap individu itu punya latar belakang yang beda-beda itu. Kalau orang yang masuk kategori pemilih cerdas, melek politik, mungkin pilihannya akan didasarkan kepada kepentingan bangsa dan negara ke depan. Memilih atas kepentingan eh, bangsa dan negara ke depannya seperti apa. Jadi pilihannya itu tentu lebih bersifat kenegarawanan ya, visioner. Tapi bagi mereka yang masyarakat yang misalkan tingkat pendidikannya rendah, perekonomiannya sulit, bisa jadi penentuan pilihannya itu lain nih, dipengaruhi oleh beberapa aspek, misalkan ya aspek ekonomi, aspek materi. Sehingga jangan heran memang money politik yang marak terjadi dalam penyelenggaraan pemilu itu menyasar kepada mereka pemilih yang tingkat pendidikannya rendah, terus tingkat perekonomiannya lemah, atau mereka yang berada di garis kemiskinan itu ketika disuap, disogok melalui apa itu istilahnya serangan fajar ya, money politik itu mereka akan mempengaruhi suaranya, terpengaruh suaranya itu pilihannya itu kan berubah. Lah kalau kita memilih pemimpin ya, lalu kemudian didasarkan kepada suara terbanyak, padahal suara terbanyak itu dihasilkan dari proses manipulatif seperti itu, ya tentu hasilnya tidak akan seperti yang diinginkan. Itulah sebenarnya kritik juga terhadap demokrasi ini ya. Makanya demokrasi itu memang khususnya melalui sistem pemilu langsung one man one vote itu mestinya diselenggarakan paling cocok itu untuk negara yang sudah maju, tingkat pendidikannya tinggi, perekonominya stabil, masyarakat tidak banyak yang berada di garis kemiskinan, sehingga pilihan-pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu itu betul-betul rasional, ya, ditentukan berdasarkan kualifikasi calon, pertimbangan yang matang, bukan karena duit. Nah, inilah yang juga mendasari penulisan buku saya ya, yang mungkin dalam proses ke depan akan segera terbit ya. Yang saya kasih judul Dosa-dosa Demokrasi itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran dalam sistem demokrasi itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang ya bisa jadi tiran, bisa jadi culas, bisa jadi jahat, bisa jadi mafia itu. Nah, ini kritik ini sebenarnya sudah lama ya disampaikan oleh Plato misalkan. Plato itu padahal orang Yunani dan Yunani saat itu memang negara pertama yang menggunakan sistem demokrasi. Plato itu mengatakan bahwa sistem demokrasi itu membuka jalan terhadap orang tiran atau orang jahat untuk memimpin. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena prosesnya melalui suara terbanyak, one man one vote. Lah belum tentu pilihan orang dengan suara terbanyak tadi betul-betul dilaksanakan melalui mekanisme atau pilihan penentuan yang rasional. Bisa jadi dipengaruhi oleh uang. Kalau dipengaruhi oleh uang berarti siapa yang punya banyak duit, nanti dia berpotensi besar untuk menang pemilu. Jadi bukan karena mereka yang punya kapasitas, kapabilitas. Ya, ini saya kira penting untuk jadi pemikiran kritis kita ya terkait tentang sistem demokrasi ini. Ya kita terbukti nanti bahwa dengan sistem demokrasi orang tiran atau orang culas, orang jahat itu bisa dipilih dan bisa terpilih. Yang penting bisa mengakomodir, memobilisasi masyarakat untuk memilih. Nah, ini diskusi lain ya, nanti mungkin bisa kita kembangkan lagi terkait tentang koreksi kita terkait sistem demokrasi kita yang kita laksanakan, khususnya dalam pelaksanaan pemilu ya. Kita tidak mengkritik demokrasinya ya. Demokrasi itu nilai-nilainya bagus dan memang hari ini demokrasi itu masih dianggap sebagai sistem terbaik. Dan demokrasi itu meruntuhkan beberapa ideologi politik yang saat itu ada ya, termasuk komunisme, ya, otoritarianisme, ya, sistem oligarki, ya, nomokrasi, apa namanya,
sistem-sistem lain yang lebih otoriter ya pada saat itu. Nanti teman-teman bisa baca bukunya Francisco Fukuyama yang berjudul In the End of History and the Last Man. Di situ bicara soal bahwa sistem demokrasi ini merupakan sistem demokrasi, khususnya demokrasi liberal ya, dan kapitalisme ini sistem yang menjadi sistem akhir dari pergulatan pemikiran terkait tentang sistem politik dan sistem ekonomi. Sudah tidak ada lagi setelah komunisme, ya, setelah otoritarianisme gitu. Namun dalam sistem demokrasi bukan kemudian tidak ada celah. Buruknya ternyata memang sistem demokrasi memiliki celah-celah yang kemudian ternyata sistem demokrasi itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jahat juga, yang kemudian paradoks dengan yang diharapkan, antara yang diharapkan dengan apa realita yang ada itu tidak berjalan dengan sesuai. Itulah sistem demokrasi. Tapi kita kembali lagi kepada partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan sistem demokrasi, ya, partai politik itu satu keharusannya, keberadaannya. Kenapa menjadi keharusan? Ya karena fungsi partai politik itu sendiri. Ya, kemarin kita sudah diskusikan. Pertama tadi yang sudah kita singgung, partai politik mengagregasi kepentingan masyarakat, kelompok, cita-cita. Jadi nggak mungkin juga pemerintahan itu menyerap keinginan masyarakat itu secara langsung satu persatu. Padahal kan setiap orang itu kan punya cita-cita yang beda-beda ya, keinginan yang beda-beda. Maka harus diagregasi. Nah, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan sama, cita-cita sama ini kemudian berkumpul dalam sebuah partai politik itu. Sehingga partai politik mewadahi mereka, ya, memobilisasi mereka untuk kemudian mengawal kepentingan itu. Makanya partai politik sering juga disebut sebagai penyambung lidah rakyat. Itu maksudnya ya penyambung dari kelompoknya yang memiliki tujuan sama tadi melalui partai politik itu. Alasan yang kedua, kenapa partai politik itu penting keberadaannya? Ya karena partai politik ini nanti berfungsi untuk menyiapkan pemimpin, menyiapkan calon pemimpin melalui fungsi kaderisasi. Karena dalam sistem demokrasi itu kan hak memilih dan dipilih itu kan dijamin ya. Jadi setiap orang itu punya hak untuk dipilih. Kalau kita Indonesia punya 300 juta jiwa orang, maka 300 juta orang itu berhak untuk dipilih. Nah, kalau kemudian kita memilih orang yang jumlahnya 300 juta, itu kan kesulitan ya. Bagaimana kita bisa eh, memilih satu dari 300 orang, 300 juta orang. Itu kan susah ya, sulit ya. Belum kita juga melihat latar belakang kualifikasinya. Dan tentu kan kita memilih itu kan harus betul-betul pilihannya ini pilihan-pilihan yang memang layak kan gitu. Nah, kalau nggak ada partai politik susah kita memilih dalam pemilu itu. Maka partai politik berperan untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya, untuk menyiapkan calon-calon pemimpin melalui kaderisasi itu. Jadi partai politik menyiapkan calon-calon pemimpin yang punya background kualifikasi yang bagus sehingga masyarakat nanti bisa memilih setelah melalui proses kaderisasi di partai politik itu. Jadi bisa juga diartikan partai politik ini menyederhanakan pilihan. Jadi pilihannya biar nggak terlalu banyak itu. Jadi partai politik menyaring, memfilter, mengkader orang-orang yang betul-betul punya kualifikasi, eh, punya kredibilitas, ya. Sebagaimana sejalan dengan ideologi partai, visi misi partai, nanti dicalonkan oleh partai itu dan masyarakat bisa memilih. Nah, itu partai politik penting dalam sistem demokrasi perwakilan gitu. Karena partai politik memiliki fungsi itu tadi menyiapkan calon pemimpin. Oleh karena itu, peran partai politik dalam pemilu, ya, pemilu itu kan mekanisme kedaulatan rakyat, ya, instrumen kedaulatan rakyat untuk pergantian kepemimpinan, baik di eksekutif maupun legislatif. Maka partai politik ini memang di dalam konstitusi kita memiliki posisi yang penting.
dia sebagai peserta pemilu. Presiden dan wakil presiden itu yang menyiapkan adalah partai politik. Yang menyiapkan itu partai politik untuk nanti dipilih oleh rakyat. Nah, rakyat itu sudah percaya bahwa yang diusung oleh partai politik ini sudah paling bagus lah dari yang ada. Tapi apakah faktanya seperti itu ya? Itu kembali lagi kepada partai politik ini memainkan fungsinya benar atau tidak. Kalau partai politik memainkan fungsinya dengan benar, kaderisasi, menyiapkan pemimpin yang betul-betul negarawan, punya kredibilitas, ya, berarti proses eh, seleksi ya, atau menyiapkan calon pemimpin oleh partai politik ini berhasil. Tapi kalau yang diusung oleh partai politik ini calon-calon yang hanya didasarkan kepada popularitas, ya, besar tidaknya dana finansial yang dimiliki, ya tentu kita akan mendapati pilihan-pilihan yang tidak tepat. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain karena pilihannya ya hanya itu. Makanya di sini partai politik harus betul-betul menjalankan fungsinya sebagai eh, organisasi atau lembaga yang menyiapkan calon pemimpin melalui kaderisasi. Jadi yang diusung itu bukan orang-orang yang tenar tiba-tiba diusung, bukan, tapi orang-orang yang betul melalui proses kaderisasi di partai politik sehingga betul-betul paham tentang visi misi partai, kemudian tentang tujuan bernegara ini, pemerintahan ini sistemnya seperti apa. Ya karena tujuan partai politik ini sama dengan tujuan negara ya, yaitu apa yang tercantum dalam preambul itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum itu sama karena partai politik itu kan ideologinya harus sesuai dengan ideologi Pancasila, ya. Dan tentu visi misinya harus sama dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bertentangan dengan itu, partai politik bisa dibubarkan itu partai politik. Artinya bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini pentingnya partai politik ya di situ dalam pemilu, dalam pilkada. Meskipun pilkada dibuka akses untuk mencalonkan dari jalur independen, tapi lagi-lagi partai politik memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu ya. Seperti itu adalah fungsi partai politik di dalam pemilu, yaitu untuk mengagregasi aspirasi masyarakat, menghimpun atau mengakomodir kehendak rakyat. Selain itu juga menyiapkan calon pemimpin melalui mekanisme kaderisasi atau eh, apa namanya pencalonan ya melalui sistem pencalonan pencalonan untuk jabatan eksekutif maupun legislatif. Saya kira itu gambaran bagaimana posisi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan atau perlu kita diskusikan ya. Silakan. Jangan lupa mengisi absensi di LMS ya, yang sudah disediakan.